Ada seseorang yang bilang bahwa cinta itu jangan seperti Sunio yang angkuh, cinta itu jangan seperti Nobita yang cengeng, tapi cinta itu harusnya seperti Doraemon yang penuh keajaiban. Wow, kan? Iya. yang ini buat Mas Dan aja. Spesial juga kan kami terima. Iya. Wahai pemuda, segeralah menikah. Oke, jadi ini khusus untuk Mas Dani. Nah, kasih, ini yang Mas jatuh Rafi. cinta pada buku ini untuk Mitra Muslim yang komennya paling unik atau Ya. paling seru atau paling ya nanti yang milih Septian lah pokoknya ya. Saya Produser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian, yang alhamdulillah hari ini hadir ya kembali bersama Anda, teman-teman muda dan juga mitra muslim. Malam Ahadnya semoga semakin manfaat. Amin. Yang kembali berjumpa dalam Majelis Ikhwan Idaman gitu ya, seperti biasa berkaitan dengan kepemudaan, berkaitan dengan pranikah, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan bisnis dan hal positif lainnya untuk anak-anak muda. Nah, hari ini spesial kita hadirkan narasumber kita. Beliau adalah Mas Rafif Amin. Oke, tepuk tangan dulu ya. Biasa. Ini luar biasa beliau, seorang penulis gitu ya. Beliaunya dulu juga ketua di FLP, Forum Lingkar Pena ya, untuk Jawa Timur. Sekarang di Sekjen Pusat Mas ya. Ya. Di FLP itu pusatnya di mana Mas? Jakarta. Di Depok. Di Depok ya. Dekat rumah Ayu Gunting. Depok. Sebutkan tiga artis asal. Bukannya masih mencari alamat ya itu. Oke. Baik, Mas. Ini beliau penulis, termasuk juga beliau ini kalau saya lihat di CV-nya, beliau memiliki founder langsung penerbit satu Mas ya. Iya. Penerbit satu. Oh, ini. Kemudian juga founder Cahaya Pustaka. Ini apa semuanya punyanya jenengan Mas ya? Ya, Atau punyanya istri barangkali? Ini sudah lama dirintisnya? sudah yang Cahaya Pustaka itu bahkan sejak ketika masih kuliah saya. Sudah punya penerbit. Yang toko buku Cahaya Pustaka. Oh, Cahaya Pustaka itu toko buku. Kalau penerbit satu ini penerbit. Penerbit. Berarti nanti kalau saya bikin buku bisa Bisa diterbitkan. Bisa diterbitkan dan dijualkan. Judulmu apa? Judul. Dani yang mau bikin buku. Mau bikin buku. Buku nikah. Oh iya. Nanti ada judulnya sudah. Iya, langsung KUA itu yang menerbitkan. Oke, jadi ini Mas Rafif juga bawa salah dua bukunya ya di sini. Apa judulnya, Ga? Yang pertama, ini cocok banget untuk Dani ya. Wahai pemuda, segeralah menikah. Oke. Ini terus Kemudian muda ya. Yang kedua ini jatuh cinta pada buku. Oke. Kalau boleh tahu ini buku yang keberapa ini? Dari beberapa yang sudah ditulis. Ini buku yang ke-14. Ke-14. Ya, 14. Ini? Ini sekitar tahun lalu ini, 2 tahun yang lalu ini. Termasuk baru Dapatnya. berarti? Ya, termasuk baru juga. Keberapa ini? Buku keberapa gini? Saya lupa. Waduh, kok saking banyaknya ini ya. Total sekitar Totalnya berapa? kalau urutannya, totalnya ada 15 buku yang sudah terbit. Berarti ini termasuk baru juga ya? Ini Termasuk 14 baru. ya? Ya. Oh sudah menikah jadi nulis ini Mas ya? Iya. Iyalah. Itu dong. Ini cocok banget untuk pemuda gitu ya. Wahai pemuda, segeralah menikah. Informasi juga untuk mitra muslim bahwa Mas Rafif ini menikah di usia 22 tahun. Masya Allah. Kayak Raga gitu ya. 21 Raga. 21, oh lebih dulu malah. Sama masih kuliahnya dulu ya Mas ya? Sama. Sebelum ke arah ke sana, bicara tentang penulis itu kan biasanya selalu puitis gitu ya, bisa mengungkapkan sebuah kata-kata gitu ya. Nanti melanjutkan Mas, ini tidak ada di briefing gitu ya, termasuk teman-teman saya tidak ada di briefing. Nah, itu nggak Nanti tahu apa ya. adalah membuat sebuah ini, melanjutkan makna gitu ya. Misalkan contoh hal sederhana adalah apa ini, bunga. Bunga ini adalah 1000 arti dari sebuah kebahagiaan. Misalkan seperti itu, bunga. Kemudian bunga berikutnya, bunga berikutnya. Sampai 2 kali putaran. Yang nggak bisa melanjutkan, nanti silahkan boleh mengasih quotes, kemudian mahfudzah dan seterusnya. Mas Rafi paling pinter sama kamu ini. Oh, nggak pinter jelas. Oke, Romantis, satu Pak. kata itu adalah
Cinta. Kamu dulu, Bos. Cinta dari saya ya. Cinta. Cinta adalah anaknya Uya Kuya. Tapi cinta semua ya. Ngomong cinta semua. Cuma cinta semua ini ya. Cinta. Cinta. Dari saya, cinta adalah anaknya Uya Kuya. Sembarang sih cinta tapi ya. Bebas, cinta. Lanjut, Mas. Saya cinta adalah kuda yang berlari kencang dan menggilas ruang kesadaran. Dami layo kelepek. Ayo Gus, cinta. Cinta adalah membawamu terbang sepenuh hati dan sepanjang masa. Sembarang kan katanya. Ayo cinta. Wis lebih dari 3 detik ya. Enggak lah. Boleh melanjutkan. Peraturan aja. Kalau cinta menurut saya itu tanpa kata. Maksud tuh. Yo. Cinta yo. Out of them. Lanjut berarti. Lanjut. Duka cinta. Cinta terus lah. Cinta. Sampai gak iso. Kau gitu. Oh, ya oke. Cinta Tapi terlalu gampang lah. adalah anugerah, lagunya Raja. Lanjut. Ada seseorang yang bilang bahwa cinta itu jangan seperti Sunio yang angkuh. Cinta itu jangan seperti Nobita yang cengeng. Tapi cinta itu harusnya seperti Doraemon yang penuh keajaiban. Wow, kan? Tenang, pasti ini. Ayo. Tapi nggak ada aturannya kan? Yo, bebas. Bebas. Cinta. Ya. Cinta yang dikenal oleh para remaja dari sebagian mungkin love is blind, cinta itu buta. Tapi Memang cinta itu buta. Iya kan, oke. Isi sembarang kan iya. Jadi ketika cinta bertasbih film malahan. berdenyut merdu, kembang kempis darahku merangkai butir cinta. Oke, gak ada yang kalah. Ya, berarti kan ini puisi semua, terutama Mas Ramzi tadi ya. Luar biasa. Benar penulis ya. Iya, benar penulis. Sekarang kita ngobrol. Baru kita ngobrol. Karena biasanya emang gini mas, sebelum ngobrol ya ada games-games kecil atau ice breaking dulu. Ya, oke, sekarang kita ngobrol. Santai. Oke, ngobrol tentang cinta dulu. Kok iya kan cinta? Wahai pemuda segeralah menikah. Menikah karena cinta. Oh enggak, buku pertamanya judulnya apa dulu? Muhasabah cinta. Oh iya, berarti ada cinta ya. Tentang cinta. Kata-kata cinta banyak buku Iya. yang 15. Aneh. Kok pinter ada Sunio? Nobita. Benar. Kata-kata yang disebutkan tadi itu ada di dalam bukunya atau enggak itu langsung? Nah, itu ada salah satu buku saya judulnya Metafora Cinta. Oh. Nah, salah satunya ada di sana. Nah. Tertarik sama cinta tuh gimana mas? Kok ngobrolin tentang Cintanya yang rata-rata? Uya-uya ini. Iya. Beberapa buku saya itu bertemakan cinta. Oh. Ya, mulai tadi ada Muhasabah Cinta, Muhasabah Cinta. kemudian ada Metafora Cinta, Ah. ada Rumah Tangga Tanpa Cinta. Ada beberapa yang memang bertemakan cinta gitu. Termasuk ini juga gitu sebenarnya. Walaupun tidak ada di judul ya kata-kata cinta. Oke, jadi dari 15 buku itu kebanyakan cinta. Ya. Nah, itu yang buku pertama itu Muhasabah Cinta itu ditulis ketika sudah menikah atau sebelum menikah? Itu sebelum menikah. Sebelum menikah. Sebelum menikah dan Sudah pengen tahun nikah? terbitnya sama persis dengan tahun ketika saya menikah. Oh, tahun terbitnya. Iya. Jadi- Disiapkan memang. Oh, itu menulisnya berarti tentang si calon ini atau emang Sebenarnya tidak. Jadi memang buku Muhasabah Cinta itu sudah saya tulis ya awalnya di blog ya. Waktu itu di Multiply. Waktu zaman Oke, Multiply ya, itu betul. saya tulis gitu ya. Memang banyak saya tulis tentang cinta gitu. Kemudian saya kumpulkan, kemudian saya kirim ke penerbit dan alhamdulillah diterbitkan ya saat itu. Kemudian nggak lama setelah itu saya menikah. Masya Allah. Biasa. Artinya yang ditulis di buku itu merupakan ungkapan isi hati untuk
mencintai seorang, ingin menikah, atau seperti apa yang di buku Muhasabah Jadi Cinta? sebenarnya cinta yang saya maksud itu dalam buku itu sangat umum ya. Jadi bukan hanya cinta dengan lawan jenis saja gitu. Tapi di situ juga saya masukkan ada kisah-kisah para sahabat gitu. Bagaimana kisah kecintaan mereka misalkan untuk berjihad, untuk berjuang bersama Rasulullah, kemudian bagaimana cinta mereka ketika bersama Rasulullah dan seterusnya. Di situ ada juga kisah. Oke. Itu buku apa tentang motivasi non fiksi gitu? Iya, motivasi non fiksi. Oke. Itu tahun 2010. 2010. Pertama 2010. Dalam waktu penulisannya ini membutuhkan waktu berapa lama? Dan itu kan buku pertama nih. Iya. Biasanya kan, wah ini sebelumnya kan memang basicnya sebagai penulis kan kalau nanti kita ngobrol kuliahnya itu jurusannya teknik elektro. Teknik elektro. Kemudian menulis. Nah ini gimana? Basicnya dari mana? Apakah emang orang tua atau keluarga ini penulis semua atau gimana? Jadi memang sewaktu saya kecil saya sudah suka baca ya. Sudah jadi Baca apa? Baca buku ya. Segala macam buku saya baca, termasuk karena bapak saya guru, saya sampai dipegangi kunci perpustakaan. Jadi perpustakaan itu kan sepi ya. Jadi kalau istirahat itu teman-teman pada jajan, saya ke perpustakaan. Pulang sekolah saya ke perpustakaan lagi. Jadi saya satu-satunya penghuni perpustakaan dan sampai kemudian selesai gitu ya buku-buku perpustakaan. Saya bawa pulang juga, saya pinjam gitu. Selesai buku perpustakaan. Luar biasa. Perpustakaan. Bisa. Di saat itu saya sudah menulis ya. Saya sudah menghasilkan karya, saya sudah menghasilkan puisi, cerita. Kemudian lanjut ke SMP, saya banyak menghasilkan puisi waktu itu di SMP itu. Bahkan ada masih tersimpan buku puisi saya dalam bentuk buku tulis itu ya. Sampai SMA, di waktu SMA itu karya pertama saya kemudian diterbitkan di majalah Anida dan Sabili saat itu. Itu ada puisi sama esai ya. Saat itu. Kemudian karena memang saya suka di dua mata pelajaran ya, sastra dan kalau dulu bahasa dan sastra ya, kemudian matematika. Ini saya suka gitu. Jadi makanya elektro, elektro kan berkaitan dengan matematika. Oh iya. Kebetulan dulu saya sekolah di Pamekasan, SMA 1 Pamekasan, itu salah satu SMA unggulan favorit. Dan ketika kelas 3 itu kan mulai penjurusan. Nah ketika penjurusan itu saya sebenarnya pengennya ke bahasa gitu, jurusan bahasa. Tapi ketika mau dibuka jurusan bahasa itu peminatnya cuma 5 orang, termasuk saya waktu itu. Dan akhirnya ya nggak bisa karena terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Mau nggak mau saya harus pilih matematika karena saya nggak mungkin pilih IPS gitu. Pilih IPA maksudnya ya. Kemudian selepas itu kan persiapan mau masuk perguruan tinggi. Nah saya ikut PMDK. Karena nilai IPA saya lumayan bagus gitu ya, matematika bagus, fisika, kemudian ya mata pelajaran yang berkaitan dengan ilmu alam tuh bagus. Kemudian atas saran guru ya saya juga konsultasi dan orang tua dan seterusnya. Maka nyoba PMDK di Jember, di UNED gitu. Dan itu pilihan pertama gitu. Nah, alhamdulillah keterima gitu. Keterima di jurusan teknik elektro itu gitu. Ketika kuliah awal itu saya sudah mencari FLP di sana gitu. Cari info tentang forum lingkar pena. Saya kan sudah biasa lihat ya ketika masih sekolah itu bahwa FLP itu adalah organisasi kepenulisan yang sudah banyak menghasilkan buku-buku gitu ya, penulis-penulisnya itu. Saya tahu kan ada logo FLP di belakang buku itu. Maka saya cari ketika di Jember itu dan alhamdulillah ada ketemu gitu. Nah, dari situlah kemudian saya coba aktif gitu. Baru 3 bulan saya di sana jadi anggota. Kemudian yang ketuanya itu sudah mau balik kampung gitu ya. Tiba-tiba saya ditunjuk untuk menjadi ketua. Saat itu terus seperti itu. Akhirnya ya saya semakin semangat ya, berusaha untuk semangat dan menghidupkan organisasi itu. Sampai kemudian ya dari situlah kemudian bersama teman-teman yang lain ya banyak menimba ilmu tentang kepenulisan, ikut seminar, bikin acara dan seterusnya gitu ya. Ya begitulah ceritanya bisa sampai sekarang masih eksis di dunia kepenulisan gitu. Dari Jember kemudian saya pindah ke Sidoarjo tahun 2011. 2011 saya pindah Sidoarjo.
waktu itu belum ada FLP, belum ada FLP dan saya diminta untuk mendirikan FLP Sidoarjo. Sekarang berarti FLP Sidoarjo sudah ada? Ada. Sudah berdiri sejak 2011. Terus di penulisan itu kan ada beberapa genre gitu ya, kayak ya non fiksi dan sebagainya. Kemudian ada fiksi kayak novel gitu. Sempat bikin novel nggak atau yang fiksi? Nah ini justru saya tantangannya sampai sekarang belum bikin novel. Itu kenapa? Karena tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau terlalu gampang? Kalau kesulitan sebenarnya gini, teman-teman itu berbeda-beda ya. Jadi memang memiliki minat yang berbeda-beda. Ada teman itu yang menulis novel, banyak novelnya gitu. Tapi ketika dia diminta nulis non fiksi, dia kesulitan gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita mau bilang bahwa novel itu lebih sulit dari non fiksi itu juga relatif gitu ya. Sebenarnya teorinya ada gitu. Kemudian juga saya pelajari karena saya juga punya kelas menulis. Yang di kelas menulis itu sebagian dari murid-murid saya di kelas itu dia nulis novel. Dan saya pasti membedah karyanya, gitu. Membedah tuntas karyanya, novel itu. Jadi kalau urusan mengkritik novel, saya bisa gitu. Tapi untuk menulis, sampai sekarang saya belum menulis novel memang. Gitu. Sempat jalan beberapa kali, tapi sampai sekarang belum. Kenapa harus saya nggak nulis novel? Karena apa ya, saya masih merasakan dorongan keasikan saya di non fiksi sampai sekarang. Apalagi sekarang saya juga lagi ini ya bersama teman-teman, ada 3 orang teman saya berintis Surabaya Network, portal berita gitu. Dan justru malah lebih banyak lagi ke berita, ke non fiksi, dekatnya lebih ke non fiksi gitu. Maka ketika harus nulis novel itu mungkin ini ya butuh effort ya, butuh effort. Karena jadi harus butuh fokus. Kayak ada imajinasinya gitu kan. Iya, butuh fokus. Tapi kalau baca saya masih sering gitu. Baca novel. Baca novel. Raga ini mau menerbitkan novel. Ceritanya tentang Dani yang nggak nikah-nikah. Enggak. Kalau buku non fiksi kayak gini ini berarti kan itu ada referensinya kayak bikin makalah kah atau gimana? Ada daftar pustaka. Kalau saya sih lebih banyak non fiksi populer ya. Jadi bukan ilmiah. Jadi kalau populer kan memang tidak mesti ada semacam catatan kaki ya, kemudian dan seterusnya. Lebih banyak pengalaman, saya memasukkan unsur pengalaman, kemudian gagasan, ya ide-ide saya, seperti itu. Tapi pernah mengalami kesulitan nggak Mas kalau Mas Rafif sendiri dari mulai awal pertama kali menulis sampai sekarang ini yang non fiksi? Ya, mungkin kalau pernah kesulitan jenuh gitu. itu pasti ada ya. Kemarin di kelas pertemuan kelima saya bahas khusus tentang writer's block. Nah itu penulis itu pasti mengalami writer's block gitu. Karena kan dia semangat menulis itu naik turun gitu. Makanya kalau saya bayangkan itu menulis itu ibarat kita naik kendaraan, kemudian suatu saat kan kendaraan itu pasti bensinnya berkurang. Nah bensinnya itu sebenarnya adalah motivasi. Ya. Kalau penulis itu punya dorongan yang kuat, punya motivasi yang besar untuk menulis, maka bensinnya bisa tahan lama. Tapi kalau bensinnya sedikit, maka cepat habis, dia akan mulai turun. Nah seninya adalah gimana kita bisa mendapatkan pasokan bensin itu, bahan bakar supaya kita bisa bertahan terus nulis gitu. Jadi kalau Mas Rafif sendiri motivasinya apa? Kalau dari saya ya, pertama ada 2 yang sangat berkesan bagi saya yang kemudian membuat dorongan saya untuk menulis itu nggak pernah habis gitu. Yang pertama adalah pengalaman ketika saya menulis di majalah Anida yang saya ceritakan tadi itu ketika itu masih SMA, dan ketika awal-awal kuliah saya pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam hidup saya gitu. Masa-masa yang bagi saya itu masa yang paling gelap gitu kan, zaman kegelapan gitu lah ya, jahiliyah. Karena memang saat itu saya sedang mengalami guncangan spiritual gitu ya. Guncangan spiritual dan pencarian itu, ditambah juga problem-problem saat itu terkait dengan keluarga saya ya, bapak ibu gitu. Dan saat itu saya sempat nggak tahu apa sudah depresi atau mau depresi, tapi sudah sempat terpikir bunuh diri waktu itu. Tapi kemudian satu hal yang kemudian mengingatkan saya gitu tentang betapa hidup ini sangat berarti. Justru dari karya yang saya tulis itu, itu yang saya baca dan memotivasi. Oh, saya harus
Baca tulisannya sendiri. Baca tulisan sendiri. Sampai sekarang pun saya begitu. Memotivasi malah. Ketika sedang down itu saya baca Baca dulu. tulisan lagi. Dan itu bisa mengalirkan energi gitu pada saya. Artinya diingatkan gitu. Ya. Kamu lo pernah nulis kayak gini gitu. Masa kamu Gini. kemudian sekarang seperti ini kondisinya gitu. Harusnya kamu bangkit. Jarkoni. Makanya karya kita itu bisa memotivasi diri kita sendiri selain juga memotivasi orang lain. Cara kita mensyukuri nikmat akal yang diberikan Allah itu adalah sebenarnya dengan menulis ini, dengan menuliskannya. Dan barangkali Allah sebenarnya ingin menitipkan kepada kita sesuatu ya yang kemudian menjadi kebaikan bagi banyak orang lewat tulisan kita. Tetapi ketika kemudian kita menemukan inspirasi dan ide itu tapi tidak kita tulis, maka sesungguhnya kita sudah menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karunia itu, mutiara itu gitu. Ya, menarik sekali. Idolanya siapa Mas Rafif jadi kalau penulis dalam Islam? Kalau banyak sih penulis-penulis yang kemudian saya sempat baca ya karya-karyanya. Kalau di Indonesia ada Ustadz Salim Afillah itu salah satunya gitu ya. Itu saya baca mulai dari buku yang pertama itu Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Iya. Buya Hamka. Buya Hamka itu idola saya, Muhammad Natsir ya. Itu dua tokoh idola saya itu. Saya koleksi karya-karyanya itu. Ya. Kalau ini menariknya tadi ya, yang menyemangati Mas Rafif untuk menulis. Nah, yang kita tanyakan juga, apakah dengan menulis, terutama tadi di awal-awal ada muhasabah cinta, gitu ya, dan lain sebagainya. Apakah itu juga yang memotivasi untuk menikah di usia muda? Gitu. Pertanyaannya gitu, Mas. Ya, jadi saya itu punya pikiran menikah itu sebenarnya sejak SMA malah. Oh, SMA Sejak sudah pengen nikah? Iya. Kenapa Mas? Pengen nikah emang. Jadi saya SMA itu sudah banyak baca buku ya. Bacaan saya waktu itu yang paling banyak adalah kalau majalah Sabili. Saya juga baca saat itu Fizilal ya, kemudian tafsirnya Ibnu Katsir ya. Kemudian saya banyak buku referensi keislaman termasuk buku-bukunya Salim Afillah itu ya. Dan saat itu sudah terpikir bagi saya bahwa menyegerakan menikah itu sesungguhnya adalah kebaikan gitu. Menyegerakan menikah itu adalah sesungguhnya kebaikan agar kita bisa terhindar dari fitnah dan segala macam godaan. Namanya pergaulan kan macam-macam kan. Ketika SMA terutama itu kan seperti itu kan, teman-teman saya seperti itu. Ya banyaklah godaannya gitu. Ya sudah terpikir saya itu. Makanya kemudian saya tuliskan sebenarnya di artikel yang saya terbit di Anida itu salah satu yang saya tulis di akhir artikel itu adalah saya sampai menuliskan kriteria ya calon saya gitu. Ya itu sebab teman-teman saya ngeledek saya gitu waktu di teman-teman yang putri itu ya. Ya, ini kok sudah punya bayangan bahwa istri begini gitu ya. Istri yang soleha, yang berjilbab lebar kayak gitu itu. Bayangan saya seperti itu waktu itu. Cuma memang kan masih baru selesai sekolah kan ini ya gimana caranya gitu, kita belum ada penghasilan, kerja juga gitu. Terus orang tua juga pengennya masih kuliah gitu kan. Ya udah saya kuliah dulu gitu, kuliah. Itu berarti menikah kalau 22 tahun di semester berapa Mas kalau pas kuliah itu? Itu semester akhir. Semester saya akhir. sudah skripsi waktu itu. Tapi belum lulus ya, masih belum skripsi, lulus. Dan alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillahnya justru skripsi saya bisa selesai salah satunya berkat saya menikah. Diketikkan Kalau istri. kalau nggak menikah mungkin nggak selesai gitu. Karena kan gini, passion saya itu sudah lari kemana-mana gitu. Ketika harus mengerjakan skripsi, saya juga harus kerja dan kerjanya itu kerja full. Saya waktu itu harus keliling. Tiap hari keliling di daerah Tapal Kuda. Jadi Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Probolinggo, Ngisi Lumajang. seminar atau apa? Enggak, keliling kerja sebagai kolektor. Kolektor apa? Ya, debt collector. Saya di Wardah dulu. Wardah pertama-tama itu. Buka cabang di Jember. Kemudian ya mikir skripsi itu ya kayak selingan gitu. Jadi belum lagi saya juga sudah buka usaha itu, buku gitu kan. Jadi nggak fokus gitu. Tapi alhamdulillah ketika menikah gitu langsung calon mertua dan saudara itu menanyakan kapan target selesai skripsinya. itu sebelum lamaran atau sudah menikah? Sebelum lamaran ditanyakan gitu ya. Sebelum itu. Menarik ini. Dan ya akhirnya ya komitmen harus selesai gitu. Alhamdulillah juga istri banyak membantu gitu ya. Bahkan sampai kita
bulan madu ya. Oh, sukanya Dani. Beliau ikut saya kerja, terus kadang kan ngambil datanya di Python tuh, di Probolinggo di sana ya. Nah, beliau sampai ikut juga gitu. Ikut juga. Jadi boncengan berdua. Istri juga gitu. masih kuliah atau sudah lulus? Istri saya tuh masih DM. Dokter muda di rumah sakit. Oh, istri Iya. dokter. Dan ini ya sepantaran. Enggak ya? Enggak. Jadi beliau 4 tahun lebih tua dari saya. Oh, ini ya. Ini menariknya. Fansnya Dani kan lebih. Ya, oke. Artinya lebih tua kan tidak menghalangi itu kan Mas ya. usia kan hanya angka. Kalau Usia hanya angka. Jiwa yang muda terus kan. Justru kan kalau kita baca sirah kan Rasulullah justru menikah pertama kali dengan yang lebih tua. Gitu. Ah, benar. Itu juga kayaknya Dani ya. Oke, artinya tadi ya yang disebutkan usia 22 tahun itu menikah, tapi bukan 22 tahun, bahkan sejak Prosesnya SMA itu sudah punya niatan untuk menikah gitu ya, kemudian direalisasikan di usia 22 tahun. Itu gimana Mas? Ada hal kan terkadang orang yang mau menikah, terutama anak-anak muda gitu ya, kan maju mundur gitu ya. Ini yakin atau enggak, yakin atau tidak, apalagi mungkin usia yang berbeda. Ini terkadang kan menjadi apa ya? Kekhawatiran nanti perbedaan usia ini menjadikan faktor kedewasaan yang berbeda juga. Ada ketakutan yang seperti itu tidak Mas? Sebenarnya ya kalau kedewasaan itu kita berbicara nggak melulu tentang usia ya, karena ada usianya yang sudah mungkin sangat-sangat matang gitu, tapi secara bagaimana berpikirnya dan seterusnya masih belum bisa dikatakan dewasa gitu. Dan seperti itu gitu. Ya cuma ya kita memang harus benar-benar pertama itu ya benar-benar niatnya itu dikuatkan gitu. Niatnya dikuatkan. Karena saya juga beberapa kali memfasilitasi teman-teman yang mau menikah gitu ya, yang mau ta'aruf gitu ya. Alhamdulillah ada dua yang sudah sukses. Bisa Mas. Ada beberapa di istri saya itu proposal yang masih siap untuk menerima. Dokter. Ini nyari calon dokter Mas kayaknya Mas. Dokter hewan nggak apa-apa. hewannya kok. Oke. Ya niatnya itu, yang penting niatnya. Kemudian perlu ya persiapan gitu ya, dari mental kita juga persiapan bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah nanti itu ada konsekuensi yang harus kita jalani gitu kan. Salah satu konsekuensi yang wajib kita jalani adalah bagaimana nanti kita benar-benar bisa memberikan nafkah dengan baik kepada anak istri kita nanti gitu ya. Nah itu salah satu. Jadi kita benar-benar harus sudah siap gitu ya. Kalau di Islam itu kan sebenarnya kan mensyaratkannya hanya ba'ah gitu ya. Ba'ah itu ya. Jadi punya kemampuan dan kesanggupan kita untuk bisa menafkahi istri gitu ya. Nah, tapi itu kemudian benar-benar kita tanamkan dalam hati kalau itu sebenarnya sudah kita siap dan kita juga sudah siap untuk bertanggung jawab itu, maka ya sebenarnya kita sudah siap untuk menikah gitu. Nah, hal-hal apa yang terjadi nanti bisa kita sambil pelajari dan seterusnya. Sambil berjalan gitu ya. Berjalan gitu ya. Berarti dulu waktu awal nikah itu sudah kerja di yang tempat itu yang keliling itu ya. Kemudian punya toko buku. Iya. Oh, jadi penghasilan sudah pasti. Sudah. Karena yang dideketi kan sebenarnya calon dokter kan. Justru memang kan saya kerja waktu kuliah itu justru saya harus kerja agar saya bisa nikah. Ya secara logis karena nikah. Salah satunya begitu kan. Jadi kan karena calon mertua kan tanya kerja apa. Kalau kita hanya sekedar kuliah belum, terus kita mau kasih apa gitu. Ya. Jadi saya sebelum kerja sebagai karyawan itu kan saya sebenarnya sudah bisnis ya. Jadi selain buku, saya pernah juga bisnis roti keliling gitu. Keliling kampung, kemudian ke kampus-kampus itu juga. Dengan bermodalkan kartu mahasiswa. Oke. Jadi saya titip ke yang punya roti, Pak saya mau jualkan roti sampean. Saya dapat komisi kalau terjual. Jaminannya apa Mas? Saya nggak punya jaminan apa-apa karena mahasiswa gitu. Saya punya
kartu mahasiswa aja. Ya udah nggak apa-apa, jalan. Jadi Bismillah pagi saya ambil, sore sebelum maghrib itu saya kembalikan sambil di total berapa yang laku, saya dapat komisi. Gitu. Memang jiwa-jiwa pebisnis. Bekerja keras ya. Benar sekali. Itulah dan Harus ditiru yang banyak sudah aku catat kemarin. Dan kemudian akhirnya sekarang punya penerbit sendiri, satu gitu ya. sendiri. Penerbit satu namanya. Oke. Nah ini kapan, tahun berapa dan emang Mulai berdirinya. mulai berdiri kapan dan emang sudah sejak awal pengen punya Iya. penerbit sendiri atau gimana? Ya, jadi saya lupa ya, lupa tahun tepatnya penerbit ini kapan ini berdirinya. Sekitar 2000 saat itu 17 kalau nggak salah. 2017 kalau nggak salah. Jadi memang salah satunya adalah karena kita banyak dengan teman-teman penulis gitu ya. Dan teman-teman penulis itu tentu kan mereka butuh penerbit ya ketika mereka punya karya kemudian ingin dibukukan gitu kan. Nah, sebenarnya waktu itu sudah banyak penerbit-penerbit indie yang menjamur itu. Termasuk juga karya-karya saya gitu. Saya pernah punya apa istilahnya dalam tanda kutip trauma ya dengan penerbit-penerbit di luar ya. Karena buku pertama saya diterbitkan oleh penerbit luar yang itu kurang kurang amanah menurut saya gitu dalam hal transparansi dan seterusnya gitu terkait dengan royalti. Makanya kemudian saya berpikir bahwa kenapa nggak terbitkan sendiri gitu. Terbitkan sendiri keuntungannya lebih besar gitu, daripada harus menunggu royalti dan saya nggak harus sampai mendatangi penerbit itu harus menagih royalti dan seterusnya gitu. Saya terbitkan sendiri ya keuntungannya saya dapat sendiri gitu. Sudah seperti itu, hanya salah satunya bisa menjadi wadah bagi saya untuk menerbitkan karya-karya saya. Gitu. Kalau bikin penerbitan itu prosesnya panjang nggak pakai izin? Sebenarnya mudah sekarang gitu ya, mudah gitu. Sebenarnya kalau di Perpusnas itu untuk mendapatkan ISBN itu kan syaratnya harus ada badan hukumnya gitu ya. Jadi ada paling nggak CV atau UD gitu ya. Kemudian kita daftarkan, baru kemudian nanti dapat semacam terdaftar ya di sana untuk bisa mendapatkan ISBN itu. Tapi kalau saya misalkan mau nulis Mas ya, baik non fiksi atau fiksi, itu apakah ada syarat berapa kata atau berapa lembar untuk bisa terbit jadi satu buku? Sebenarnya nggak ada syarat yang baku ya, tapi paling nggak lebih dari 40 halaman lah ya. Lebih dari 40 halaman. Kalau saya di kelas menulis saya itu namanya Sekolah Menulis Online Smile gitu ya. Smile. Nah, ada programnya namanya 60 HMB, 60 hari menerbitkan buku. Jadi selama 60 hari mereka dilatih, dibimbing sampai kemudian di asistensi dan seterusnya sampai karya mereka dianggap layak terbit selama 60 hari itu. Nulisnya bebas? Nulisnya bebas, ada yang novel, ada ini. Target saya itu 60 halaman. Supaya nanti kalau jadi buku itu nggak terlalu tipis gitu. Kalau ini berapa halaman segini nih? Ini kurang lebih 120-an kalau nggak salah. Banyak ya? Banyak. Oke, jadi semua bisa nulis Mas sekarang ini ya? Bisa. Jadi bahkan kalau Mas siapa tadi? Mas Dani misalkan suka nulis di status gitu ya, suka bikin yang ala-ala ya tentang pengalaman atau apapun gitu ya. Nah, itu bisa dikumpulkan jadi buku gitu. Atau nulis di Twitter atau di IG gitu ya. Itu bisa jadi buku nanti dikumpulkan gitu ya. Dan itu biasanya kalau nulis yang kayak skripsi, tesis itu kan harus dimasukkan ya, maksudnya ini dari mana, dari mana. Kalau buku yang seperti ini nggak harus Mas ya, atau harus juga misalkan referensi kutipan dari siapa kata-kata harus juga ya. Kalau populer itu tidak harus ada daftar pustaka. Cuma memang ketika kita mengutip dari buku lain itu ya harus ada. Ya. Dan kutipan itu kan nggak pencantuman referensi itu nggak harus melalui daftar pustaka gitu. Tapi bisa kita misalkan kalau semacam Salim Afila itu biasanya kan mengutipnya kan langsung ya. Jadi ketika mengutip kata-kata seseorang misalkan dalam bukunya yang berjudul apa gitu ya. Langsung gitu. ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah mengutip kita dengan menyertakan referensi sebenarnya gitu. Itu populer sebenarnya. Ini kok beda penerbitnya ini dengan yang ini? Dulu masih ini embrio ini. Memang kadang saya pengennya sih
ke teman-teman yang lain. Ada teman FLP juga yang kebetulan punya penerbit juga gitu. Saya coba di sana. Oke. Berarti nggak semua bukunya sendiri itu Ya, nggak diterbitin di penerbit Betul, sendiri. ya. Ya, sinergi. Terus bagi yang mungkin yang mendengarkan saat ini Mas atau menyaksikan itu nulis itu susah nggak sih Mas? Soalnya kan ada yang bilang kalau nulis satu halaman itu kadang keputus, kadang bisa, kadang enggak. Mudah jenuh gitu. Betul. Menulis itu sebenarnya keterampilan, Mas. Keterampilan seni berarti ya. Jadi semua bisa belajar dan semua bisa menulis, insya Allah. Tuh. Makanya mindsetnya itu menulis itu bukan bakat, keterampilan. Sama seperti kita belajar nyetir mobil ya, itu kan keterampilan. Atau kita renang gitu ya, itu kan keterampilan sebenarnya. Kalau dia berlatih, semakin banyak berlatih, dia bisa, insya Allah bisa. Buktinya itu ya, saya buktikan langsung sendiri dengan mata kepala saya sendiri, bahwa di kelas saya itu memang saya buatkan memang mulai dari yang mau belajar, mulai dari nol gitu ya. Jadi ada beberapa ya, banyak ya, saya katakan banyak, yang mereka memang awalnya nggak punya buku dan belum menulis sama sekali. Bahkan dengan medsos saja mereka nggak punya medsos itu. Ada juga yang bilang saya nggak suka baca. Tapi alhamdulillah di kelas saya ketika kemudian kita latih di situ, kita bimbing di sana, bisa mereka Jadi buku. menulis buku dan jadi buku. Karena memang kuncinya dua sih menulis itu, membaca dan menulis itu aja. Membaca, menulis. Oke. Membaca yang banyak, menulis yang banyak. Kontennya berapa persen Mas? Kalau misalkan kita harus ngutip dari, kan kalau misalkan ini kan biasanya tulisan dari pikiran kita sendiri Mas ya. Kalau yang non fiksi kan ngutip beberapa persen itu harus berapa gitu Mas? Ada nggak? Nggak ada ketentuan sih sebenarnya. Cuma ya kalau memang itu tulisan kita ya jangan isinya adalah kutipan-kutipan gitu ya. Jadi nanti lebih banyak apa gagasan kita atau pengalaman gitu dan seterusnya. Oke, kalau yang buku yang saya lihat ini Mas, yang berjudul Wahai Pemuda, Segeralah Menikah. Di sini kan dituliskan pemuda zaman now menunda menikah dengan segudang alasan. Mulai alasan belum berpenghasilan gitu ya. Bentar, alasan satu ya, mulai belum berpenghasilan. Ya sudah ya. Berpenghasilan sedikit. Sudah ya, besar ya. Belum mendapatkan restu orang tua. Oh, bisa jadi. Mengejar karir bisa jadi belum punya rumah Bisa jadi. Iya. Sultan ini. belum punya mobil belum menemukan calon yang cocok. Nah ini dan itu kan sederet alasan yang dikemukakan di sini gitu ya, banyak sekali alasan. Tapi poinnya yang ingin disampaikan di sini, wahai pemuda segeralah menikah. Poinnya seperti apa Mas? Sebagai nyuruh nikah. enggak. Iya kan dari berbagai problem yang ada gitu kan. Jadi saya mengamati kan fenomena saat ini ya, remaja ya terutama ya. Pokoknya kemarin di IKD Sidoarjo itu saya diminta untuk ngisi kelas pranikah. Latar belakangnya memang salah satunya fenomena anak muda sekarang itu banyak yang menunda nikah. Tapi menunda nikahnya itu bukan, atau bahkan tidak menikahnya itu bukan seperti Imam Nawawi ya. Kalau Imam Nawawi itu beliau nggak menikah memang, tapi karena fokus ilmu gitu. Beliau luar biasa gitu, siang malam ilmu gitu. Tapi sekarang ya bukan karena ilmu, tapi lebih banyak mainnya gitu masalah itu. Dan maksiatnya juga nambah gitu. Nah itu yang kemudian menjadi perhatian kami. Fenomena-fenomena seperti aborsi sementara mereka masih berseragam putih abu-abu itu sangat banyak gitu kan terjadi di sekitar kita. Dan ya salah satu solusinya, problemnya adalah ya segera mungkin menikah gitu. Tapi tentu itu kan juga butuh persiapan gitu. Makanya menikah muda itu bukan hanya sekedar menikah muda, tetapi persiapan apa yang dibutuhkan supaya kita bisa menikah muda gitu kan. Di situ kan ada itu diceritakan itu dalam buku itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah para tokoh-tokoh kita gitu, baik kalau kita melompat lebih jauh ke tokoh-tokoh di kisah-kisah para sahabat gitu. Tapi gak usah jauh-jauh, mungkin di kisah tokoh-tokoh bangsa kita itu kan mereka menikah di usia muda. Soekarno 20 tahun, kemudian Buya Hamka juga 20 atau 21 tahun itu. Artinya bahwa
dengan menikah muda itu maka insya Allah ketika urusan diri kita udah selesai gitu, kemudian kita masuk pada fase berkeluarga gitu, maka saatnya itu kemudian kita bisa memikirkan tentang bangsa ini gitu. Nah kita mau memikirkan bangsa, diri kita sendiri belum selesai gitu, belum nikah gitu, belum terbukti bisa mengurus rumah tangga, itu kan sebenarnya miniatur kita dalam nanti mengurus lebih jauh lagi. Jadi intinya pikirannya jangan terlalu jauh, tapi ini nikah dulu. Yang penting kan tadi yang disebutkan kalau menikah kan Yuni kan dikayakan, bukan ada ayat itu yang disebut Yunikumullah ya, kan dikayakan Allah kan. Oh Yuni. Kira Yuni calonnya. Nah itu nggak usah ragu kan katanya Mas Rafif tadi. Bukan calonku Yuni bukan. Ternyata Iya, dikiranya lagi aku kepleset. Oh bukan. akhirnya keceplosan. Oke, baik, karena waktunya sangat terbatas ini ya. Sebenarnya masih pengen banyak tanya. Cuma terakhir aja nih sebagai penutup, karena Mas Rafif punya penerbit. Kamu mau tanya? Enggak. Kalau mungkin ada yang ingin memiliki buku-bukunya dari Mas Rafif gitu ya. Plus Mungkin mau nerbitkan juga. mau ingin nerbitin juga ke sini. itu gimana caranya, Mas? Ya, memang buku-buku yang saya terbitkan ini nggak ada di toko buku offline ya, nggak ada di toko buku offline. Tapi bisa dicari di toko-toko online, di marketplace, di ini. Jadi bisa di search aja di sana gitu buku-buku saya ini, atau bisa langsung ke saya ya, atau bisa juga langsung ke admin di Cahaya Pustaka di toko saya itu. Nomornya ada. Ada Nomornya Boleh disampaikan? boleh disampaikan. Kalau nomor toko 08 212 212 4048. Itu di Sidoarjo, Mas ya? nanti tulis Ya, di sini di ya. bawahnya. Sidoarjo, Mas ya? Sidoarjo. Penerbitnya ini Bisa pesan online nanti. Sukodono ini penerbitnya. Iya, Sukodono. Instagramnya ada Mas. Ada di penerbit 1. Penerbit Nanti bisa Satu. dicari. Oke, kalau Instagram pribadinya Mas Rafif? Di @rafif_amira. Oke, nanti bisa dilihat ya. Oke. Dan Jadi penerbit itu jadi tugasnya itu selain menerbitin juga Ngedit. mengedit, Ya, mengoreksi. ya, ada gitu. proses Nanti editing. ada revisi gitu ya. termasuk sampul? Kalau cover juga kita garap. Oke. Oke. Baik, nanti Mau nerbitkan buku yang sudah nikah-nikah? enggak Haruslah. Iya, insya Allah. Iya. Aku aja mau menerbitkan. Iya loh. Aku mau nerbitkan. Majelis Ikhwan Idaman. Enggak, Kenapa, saudara aku itu suka nulis gitu. Ya barangkali nanti bisa lah. Gitu. Oh iya. Mahal lah Mas, enggak kan? Mas Dani nanti bikin nulis buku gitu ya, kemudian nanti itu bisa jadikan souvenir resep untuk pernikahan. Ada teman saya itu kayak gitu. Tapi aku Gitu ya? tertariknya lebih ke non fiksi sebenarnya Mas. Iya, boleh. Bisa kan? Bisa ya. Iya. Non fiksi ya kayak ini kan. Bukan, kan kayak keilmuan-keilmuan dulu. Jurnal. Iya bukan, kayak buku-buku Karya ilmiah. Karya ilmiah gitu. Contoh apa sih judulnya? Ya misalkan kayak ekonomi, Islam atau apa gitu. Berat. Berat sih. Kayak Calon profesor nih, Mas. Menikah setelah jadi profesor. Berat gitu. Oke. Oke, apa kamu tanya apa tadi? Wis mari kemana? Oh, Ya tentang penerbitan, terus syarat-syarat dan sebagainya. Cut. Jatuh. Satu ya Mas. Pasang lu sih. Tapi terjangkau Mas Rafif ya, kalau misalkan Mitra Motion nanti mau nerbitkan Terjangkau Iya. apa ya? harganya. Terjangkau ya, Oh, insya Allah. oke. Nanti bisa japri-japri. Bisa. Biasanya kan butuh kayak puluhan juta untuk bisa menerbitkan gitu loh. Oh, nggak sampai. Enggak sampai. Wis nanti langsung ini Iya. ya, setelah ini diselesaikan secara adat istiadat gitu ya. Oke, baik. Oke, Oke. kata-kata? Ya, oke baik, karena sudah berada di penghujung acara terakhir sebagai penutup dari Mas Rafif sendiri nih, ada pesan mungkin untuk para pendengar atau para subscriber channel YouTube Suara Muslim TV yang seperti dikatakan Mas Rafif tadi di murid-murid kelas online ya, ada yang nggak suka baca tapi pengen punya karya tulis. Ya, buku. Ini ada motivasi nggak? Ya, intinya kalau dalam hal menulis ya, sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah motivasi ya dalam diri kita sendiri untuk apa sebenarnya kita menulis. Nah, kalau belum tahu sebenarnya nanti kita bisa sharing gitu ya tentang apa saja sih manfaat menulis itu supaya kita bisa semakin punya tekad gitu untuk belajar menulis. Kemudian setelah itu nanti kita
akan latihan, dan latihan ya. Praktek dan praktek. Karena itu kuncinya sebenarnya. Jadi menulis ya, sambil terus kemudian kita tidak lupa untuk terus banyak membaca. Intinya itu. Tetap membaca ya, harus tetap membaca. Oke, baik. Dan mungkin kalau sharing-sharing itu nanti juga bisa gabung di FLP Mas ya, Forum Lingkar Pena. Forum ya. Lingkar Pena. Kalau kelasnya Mas Rafif sendiri ini setiap apa atau bagaimana cara online kah? Atau Ya, offline? kita online ya. Sekarang sudah via Zoom. Ada 8 kali pertemuan. Biasanya kita buka 3 bulan, tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan, Tiap 3 bulan ada kelas. Ada kelas. Oke. Yang sekarang sudah berjalan di batch ke-10. Baik. Cara daftarnya atau pengen tahu seperti apa, itu infonya di mana? Di Instagram Mas Rafif ya atau? bisa di Instagram, Apa? bisa di Instagram saya atau di Smile ya. Smile itu nama ini ya, sekolah menulis online. Smile nyari di Google gitu atau di Instagram? Di Instagram ada. Instagramnya Smile. Ya. Smile aja. SMILE gitu Mas. Atau buka profil saya aja di Instagram, nanti kan di bio itu ada semua. Oh iya. Apa Instagramnya? Ini sesuai Rafif _. Amir. Rafif _Amir. Ya. Oh. Dikasih bijaksana nggak Mas? Nah, kalau Biasanya kan Amir dan bijaksana. Ya, gitu mungkin. Ada mungkin ini Nggak ada. dari Dani. Nanti setelah bukuku terbit baru nanti ada. buku jurnal ekonomi. Ngeri-ngeri. Ini semua buku bisa diterbitin di sini ya, semua Bisa, genre ya. bisa. Termasuk Mas Dani kalau punya skripsi atau tesis itu bisa dialihkan jadi buku populer. Oh iya, saya ada. Ya, menarik. Saya pun juga ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Rafif atas waktunya dan terima kasih sudah mau sharing-sharing. Ini bukunya buat mitra muslim atau gimana nih? Boleh. Hah? Boleh. Beneran? Oke, baik. Jadi Nanti yang ini buat Mas Dani aja. Bisa tunjukkan ke mitra muslim. serah terima. Iya. Wahai pemuda, segeralah menikah. Oke, jadi ini khusus untuk Mas Dani. Nah, Terima kasih, ini yang Mas jatuh Raffi. cinta pada buku ini untuk mitra muslim yang komennya paling unik atau Ya. paling seru atau paling ya nanti yang milih Septian lah pokoknya ya. Saya Produser. Ya, jadi silakan langsung komen di bawah yang mau buku ini bisa langsung komen, nanti akan dipilih oleh Mas Septian. Oke. Dan bukunya bisa diambil di studio Suara Muslim nanti. Gimana ya cara Ya nanti bisa ini. sertakan Instagramnya mungkin ya? Ya, Komen di IG. Oh iya, itu kan diupload di IG ya. Jadi komennya di Instagram aja biar nanti Ya. bisa langsung kita DM. Komen di YouTube boleh, komen di Instagramnya langsung juga boleh. Oke. Ya, mungkin gitu. Semoga ini menjadi inspirasi anak-anak muda agar bisa berkarya, terutama juga mau menulis gitu ya. Bahwa tadi menulis itu adalah sebuah keterampilan yang bisa kita asah dan juga terus belajar. Terima kasih, termasuk juga bisa menginspirasi anak-anak muda segeralah menikah gitu ya, seperti Mas Rafif. Terima kasih, saya Muhammad Septian dan juga rekan-rekan. Saya Raga Satria. Saya Dani Rohmati. Dan kami mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.